Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altorikul Janah, NIM 121114229220, dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Landasan Filosofis Pendidikan. Di sini saya akan membahas 6 poin. A. Pengertian landasan filosofis pendidikan. B. Aliran filosofis pendidikan. C. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. D. Konsep Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan terhadap filsafat pendidikan secara umum. E. Implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan. Dan F. Permasalahan pendidikan di Indonesia. A. Landasan filosofis pendidikan. 1. Landasan ialah menurut KBBI yaitu alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan sendiri juga dapat diartikan sebagai fondasi. Dengan demikian, landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. 2. Filosofis. Filosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filosofis ialah cinta kebijaksanaan. Secara maknawi, filosofis adalah suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat sesuatu untuk mencapai kebenaran. 3. Pendidikan. Hakikat pendidikan sendiri adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah agar terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. B. Aliran filosofis pendidikan. 1. Filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam bukanlah sesuatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide, bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keberadaan sesuatu. 2. Filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. 3. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir abad 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik tradisional dan lebih banyak terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. 4. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme termasuk filsafat pendatang baru yang ditemukan pertama kali oleh ahli filsafat Jerman yaitu Martin Heidegger pada tahun 1889 hingga 1976. Eksistensialisme merupakan bagian dari filsafat dan akar metodologinya yang berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1859 hingga tahun 1938. 5. Filsafat pendidikan progresivisme. Teori pendidikan progresivisme secara umum dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme, khususnya pemikiran yang dilahirkan oleh John Dewey. Itulah ciri khas dari teori pendidikan ini. Ia tidak pernah menjadi sistem pemikiran yang sistematis dan konsisten, tetapi lebih banyak terpusat pada eksperimentasi yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern. 6. Filsafat pendidikan esensialisme.
esensialisme. Pada aliran esensialisme sangat terlihat pijakan mereka pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Menurut penganut esensialisme, tugas dari sebuah pendidikan ialah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar yang berkaitan dengan pemerolehan materi dalam hidup. 7. Filsafat pendidikan perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu akar dari kata perennis atau perennial dalam bahasa Inggris yang berarti tumbuh terus melalui waktu ke waktu atau abadi. Maka, pandangan selalu mempercayai mengenai adanya nilai-nilai norma-norma yang bersifat abadi dalam kehidupan ini. 8. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. 9. Filsafat pendidikan behaviorisme adalah aliran perilaku atau filosofis dalam psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. C. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Sehubung dengan hal ini, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. D. Konsep Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan terhadap filsafat pendidikan secara umum. 1. Metafisik. Metafisik atau hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab. Tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya. Dan ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari Tuhan pertama. Dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 3. Aksiologi. Hakikat nilai. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual, dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. E. Implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan. 1. Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai
mengimplikasikan bahwa pendidikan sejogjanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 3. Kurikulum pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Metode pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding dengan lainnya dalam segala konteks pendidikan. 5. Peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik dan peserta didik dalam berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang harus dilaksanakan, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan ing ngarso sing tulodo. Artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. 6. Orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Adapun fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi dan telah selesai sebagaimana yang diajarkan oleh sains modern. F. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya pemerataan dan akses pendidikan. Kedua, masih rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. 3. Masih lemahnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Kesimpulan dari materi saya ini ialah 1. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. 2. Adanya pembagian aliran landasan filosofis pendidikan. 3. Negara Indonesia memiliki filosofis negara, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Terima kasih, itulah hasil presentasi PPT saya mengenai landasan filosofis pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.